is all covered in today's China Truths. Malam ini kita tidak berbicara tentang slogan, proyeksi, atau siaran pers yang dipoles dengan rapi. Kita berbicara tentang apa yang terjadi ketika angka tidak lagi sesuai dengan kenyataan, ketika sebuah negara yang dibangun di atas statistik mulai retak di bawah bebannya sendiri. China bukan sekadar ekonomi biasa. Ia adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, pusat manufaktur planet ini, dan negara yang kebangkitan atau kejatuhannya akan membentuk kembali sejarah global. Itulah sebabnya kebenaran tentang China sangat penting. Setiap negara kuat diukur oleh dua hal utama, berapa banyak penduduk yang dimilikinya dan berapa banyak nilai ekonomi nyata yang dihasilkan oleh orang-orang tersebut. Di China, kedua angka tersebut secara resmi sangat besar. Namun, selama bertahun-tahun, angka-angka itu ada di balik kabut yang begitu padat sehingga orang dalam pun kesulitan untuk melihat menembusnya. Angka pertumbuhan dirayakan, jumlah penduduk diulang-ulang seperti kitab suci, dan suara-suara sumbang dihilangkan secara diam-diam. Namun sekarang kabut itu menipis, dan apa yang muncul di baliknya sangat meresahkan. Pada akhir Desember, pemimpin China Xi Jinping menyatakan dengan percaya diri bahwa ekonomi China akan tumbuh sekitar 5% pada tahun 2025. Di atas kertas, itu terdengar menenangkan. Namun dalam kenyataannya, hampir tidak ada analis serius di luar China yang mempercayainya. Bukan karena mereka memusuhi China, tetapi karena perhitungannya tidak masuk akal. Di balik pintu tertutup, bahkan beberapa ekonom China mengetahui hal ini secara publik, namun sangat sedikit yang berani mengatakannya. Pada akhir tahun lalu, firma riset Amerika, Rhodium Group, merilis laporan yang mengejutkan kalangan keuangan. Setelah memeriksa arus investasi, hasil industri, dan tren konsumsi, kesimpulan mereka sangat tajam. Pertumbuhan PDB real China kemungkinan besar mendekati 2,5 hingga 3%. Dengan kata lain, hampir setengah dari apa yang diklaim Beijing. Mesin yang dulu menggerakkan keajaiban China, investasi aset tetap telah mengalami masalah serius, terutama di paruh kedua tahun ini. Beberapa ahli bahkan melangkah lebih jauh. Profesor Frank Z dari University of South Carolina berpendapat bahwa 2,5% pun mungkin terlalu murah hati. Menurutnya, konsumsi domestik China telah rusak parah. Dan ekonomi sekarang bersandar secara berbahaya pada ekspor saja. Dari perspektif ini, target 5% bukanlah target yang ambisius, itu adalah fiksi. Selama beberapa dekade, dunia berdebat tentang apa sebenarnya China. Apakah ia adalah negara adidaya teknologi yang hampir menyalip Barat, atau raksasa rapuh yang mengesankan di permukaan tetapi kosong di dalam? Sebuah buku baru yang diterbitkan oleh Oxford University Press memotong perdebatan ini. Pesannya sederhana namun menghancurkan, volume produksi tidak sama dengan kekuatan, kepemilikan keuntunganlah yang menentukan. China memproduksi sebagian besar barang dunia, tetapi ketika keuntungan dihitung, China hanya menyimpan porsi kecil sekitar 6%. Sebaliknya, Amerika Serikat mengambil lebih dari setengahnya. Contoh ikoniknya adalah iPhone. Ia mungkin dirakit di pabrik-pabrik China oleh pekerja China, tetapi kekayaan intelektual, dan kontrol teknologi hampir seluruhnya mengalir kembali ke Amerika. Ketidakseimbangan ini bahkan lebih nyata dalam teknologi canggih. Ambil contoh industri semikonduktor. Mesin pembuat chip tercanggih di bumi dibangun oleh perusahaan Belanda, ASML. Namun, sekitar 85% komponen utama di dalam mesin-mesin tersebut berasal dari Amerika Serikat dan sekutunya. China tidak dapat memproduksinya kembali, tidak dapat menggantikannya, dan tampaknya, seluruh sektor ambisi teknologi China terhenti. Pola yang sama berulang dalam lonjakan kendaraan listrik China. Di permukaan, angka-angkanya terlihat spektakuler. Pada tahun 2025, China diperkirakan akan menjual 27 juta mobil, melampaui Jepang dan mengklaim gelar pasar mobil terbesar di dunia. Namun lihatlah di bawah permukaan, dan ceritanya berubah. Perang harga telah menghancurkan margin keuntungan. Kerugian menyebar. Di antara pembuat mobil terbesar di China, lebih dari setengahnya merugi. Penjualan tanpa keuntungan bukanlah kesuksesan. Itu adalah jebakan. Sementara itu, Toyota Jepang sendiri menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada seluruh industri otomotif China digabungkan. Dan saat subsidi berakhir serta potongan pajak menghilang, tahun 2026 mungkin menjadi tahun perhitungan yang brutal. Banyak pembuat mobil China mungkin tidak akan bertahan. Ketika data resmi menjadi tidak dapat diandalkan, para peneliti beralih ke alat yang tidak konvensional. Salah satu yang paling mengungkapkan datang dari luar angkasa. Dengan menganalisis citra satelit lampu
malam hari, para ilmuwan dapat memperkirakan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Semakin terang lampunya, semakin banyak energi yang dikonsumsi, semakin banyak orang yang bekerja, membeli, dan tinggal. Gambar-gambar ini menceritakan kisah yang tidak dapat disembunyikan oleh statistik resmi. Mereka menunjukkan bahwa skala ekonomi China yang sebenarnya mungkin jauh lebih kecil daripada yang diiklankan, mungkin hanya setengah dari Amerika Serikat. Angka-angka di lembar kerja dapat disesuaikan, tetapi kota-kota yang bercahaya di malam hari tidak bisa. Di dalam China, mereka yang menunjukkan hal ini mengambil risiko besar. Pada Desember tahun 2024, Gao Shan, kepala ekonom di Angus & Securities, menyatakan secara terbuka bahwa tingkat pertumbuhan real China mendekati 2%. Kata-katanya menyebar dengan cepat, dan kemudian, ia menghilang dari diskusi publik secepat itu juga. Menurut laporan, pihak berwenang sangat marah. Penyelidikan diluncurkan, dan keheningan pun mengikuti. Di China saat ini, kebenaran itu berbahaya. Sementara angka makro dipoles dan dikemas ulang, kehidupan sehari-hari menceritakan kisah yang lebih keras. Konsumsi menurun, orang-orang membeli barang yang lebih murah, menunda pembelian, dan berhemat dimanapun mereka bisa. Di media sosial China, cerita tentang pabrik-pabrik yang tutup dalam semalam ada di mana-mana. Pemilik menghilang, upah tidak dibayar, pekerja dibiarkan menatap gerbang yang terkunci. Pada bulan Januari di zona pengembangan industri teknologi tinggi Xi'an, para pekerja memblokir pintu masuk untuk menuntut gaji mereka. Seorang wanita yang ditahan oleh polisi berteriak dalam keputusasaan bahwa dia tidak bisa menikah, tidak bisa membeli rumah, tidak mampu membayar perawatan medis, dan setelah puluhan tahun bekerja, tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Suaranya bergema jauh melampaui jalan itu, ia menangkap keruntuhan ekspektasi jutaan orang secara diam-diam. Penderitaan ini tidak lagi terbatas pada pekerja migran, guru, pegawai negeri, dan karyawan negara yang dulunya dilindungi oleh apa yang disebut mangkuk nasi besi, kini menghadapi keterlambatan gaji dan tunjangan yang tidak dibayar. Bahkan Shenzhen, yang lama digambarkan sebagai kota paling sukses di China, mulai menunjukkan keretakan. Pada malam hari, orang-orang tunawisma tidur di dekat terminal bus. Di siang hari, mereka bersembunyi agar tidak dikejar. Di pasar-pasar, warga lansia mengantre di pagi hari hanya untuk mendapatkan tempat berjualan sayur. Ekonom Jiang Junior baru-baru ini menerbitkan analisis yang tajam. Ia berpendapat bahwa meskipun China menambah 20 triliun yuan dalam output, itu tidak dapat menggantikan 200 triliun yuan kekayaan yang hancur akibat keruntuhan real estate. Utang meningkat, kekayaan menyusut, namun pemerintah terus mengucurkan uang ke proyek-proyek besar yang didorong oleh pemikiran usang. Artikelnya lenyap tak lama setelah diterbitkan. Bahkan surplus perdagangan China yang besar, yang mencapai lebih dari 1 triliun dolar, mungkin kurang mengesankan daripada yang terlihat. Analis menggambarkannya sebagai sebuah pertunjukan. Ekspor palsu, perusahaan cangkang, dan faktur yang dibuat-buat menggelembungkan angka. Barang tidak pernah meninggalkan gudang, tetapi subsidi dikumpulkan dan statistik terlihat lebih baik. Ini menjelaskan kontradiksi antara rekor surplus di samping ekonomi domestik yang membeku. Lalu ada pertanyaan yang paling sensitif dari semuanya, populasi. Secara resmi, China memiliki 1,4 miliar orang, tetapi keretakan juga muncul di sini. Beberapa peneliti percaya jumlah aslinya jauh lebih rendah. Demografer Yi Fuxian telah lama berpendapat bahwa populasi China dilebih-lebihkan hingga puluhan juta. Data sekolah mendukung hal ini. Dalam kurang dari 2 dekade, jumlah sekolah dasar dipotong lebih dari setengahnya. Anak-anak tidak menghilang karena kecelakaan. Data yang bocor, penurunan angka kelahiran, dan kematian berlebih yang tidak dijelaskan selama pandemi telah memicu pertanyaan yang lebih gelap, kemana orang-orang itu pergi, dan mengapa pemerintah menolak transparansi dengan begitu gigih. Jawabannya, menurut para ahli, terletak pada insentif. Pemerintah daerah menggelembungkan angka untuk mengamankan pendanaan. Departemen memanipulasi statistik untuk membenarkan keberadaan mereka. Seiring waktu, data palsu menjadi fondasi strategi nasional. Dan setelah itu terjadi, kesalahan menumpuk hingga menjadi tidak bisa diperbaiki lagi. Di seluruh China, video kota-kota kosong, apartemen yang ditinggalkan, dan jalan-jalan yang sunyi terus beredar secara online. Mitos tentang pasar konsumen yang tak ada habisnya mulai memudar. Perusahaan global secara diam-diam menilai kembali eksposur mereka, beberapa pergi, yang lain bersiap untuk pergi. Pada akhirnya, rasa sakit terdalam tidak dirasakan oleh mereka yang menyesuaikan angka. Ia dirasakan oleh orang-orang biasa yang mencari pekerjaan, martabat, dan kelak
keberlangsungan hidup. Sejarah telah menunjukkan ini berkali-kali, kemakmuran yang dibangun di atas ilusi tidak dapat bertahan lama. Ketika kenyataan akhirnya menegaskan dirinya, perhitungannya akan cepat. Dari kota hantu hingga satelit yang bercahaya, dari ekonom yang disensor hingga pekerja yang tidak dibayar, kebenaran bocor keluar dari setiap retakan. Dan ketika celah antara propaganda dan kenyataan hidup menjadi terlalu lebar untuk dijembatani, transformasi menjadi tak terelakkan. Secara keseluruhan, sinyal-sinyal ini mengarah pada satu kesimpulan yang tidak dapat dihindari, ekonomi China tidak lagi melambat, ia sedang runtuh secara struktural. Pertumbuhan yang didorong oleh utang telah mencapai batasnya. Konsumsi telah hancur dan ekspor tidak lagi dapat menopang seluruh sistem. Real estate, keuangan, manufaktur, teknologi, dan keuangan pemerintah daerah semuanya gagal pada saat yang sama. Ini bukan penurunan sementara atau siklus ekonomi normal. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun insentif yang menyimpang, data yang dipalsukan, dan kontrol politik yang mengesampingkan realitas ekonomi. Ketika setiap pilar utama melemah secara bersamaan, pemulihan bukan lagi soal kebijakan, itu menjadi mustahil secara matematis. Apa yang membuat keruntuhan ini lebih berbahaya adalah bahwa ia tersembunyi di balik statistik, sensor, dan propaganda. Sementara angka resmi masih mengklaim stabilitas, bisnis nyata tutup, pekerja kehilangan pendapatan, dan rumah tangga memangkas pengeluaran dasar. Kepercayaan telah menguap, dan tanpa kepercayaan, tidak ada ekonomi yang dapat berfungsi. Sejarah menunjukkan bahwa sistem yang dibangun di atas data palsu selalu gagal secara tiba-tiba, bukan bertahap. China kini telah mencapai titik balik tersebut. Keruntuhannya mungkin tidak meledak dalam semalam, tetapi ia menyebar secara diam-diam, tanpa henti, dan di setiap sektor sampai penyangkalan itu sendiri menjadi korban terakhir. Kami akan terus memperhatikan momen ini dengan seksama, karena ketika China berubah, dunia ikut berubah bersamanya. Demikian China Truths. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk informasi lebih lanjut dan sampai jumpa di lain waktu.